Kami dari kelompok satu akan membahas mengenai pengelompokan bakteri berdasarkan habitatnya. Dengan beranggotakan 4 orang yaitu Dian Aulia Kartika, Farel Fauzan, Julia Safila, dan Sendus Sulistia. Apa itu bakteri? Bakteri adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Menurut Subandi pada tahun 2014, bakteri merupakan mikroorganisme bersel tunggal yang panjangnya hanya beberapa mikrometer dan memiliki morfologi berupa tongkat basil, kokus, sampai bentuk spiral. Berdasarkan pengelompokan habitatnya, bakteri dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, bakteri pada air, dan kedua, bakteri pada udara. Ketiga, bakteri yang ada di tanah, dan yang keempat, bakteri yang ada pada tubuh manusia. Bakteri pada air. Bakteri Legionella pneumophila merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang, tidak meragi di glukosa, tidak mereduksi nitrat menjadi nitrit. Bakteri ini dapat hidup di lingkungan, terutama di sumber air hangat. Penularan penyakit akibat bakteri tersebut terjadi melalui droplet di udara dan wabah sistem air minum yang terkontaminasi lainnya. Kemampuan Legionella pneumophila untuk berkembang biak di air, bakteri ini dapat berkembang biak di sistem penyaringan air, mencemari keran, pancuran, dan perlengkapan, serta menyebar melalui droplet yang berubah menjadi aerosol. Manfaat bakteri Legionella pneumophila yaitu pertama, membantu mengidentifikasikan kelemahan desain sistem air buatan seperti sistem air panas dan pendingin. Kedua, dapat bertahan di lingkungan air tawar. Kerugian bakteri Legionella pneumophila adalah dapat menyebabkan infeksi serius seperti pneumonia jika terhirup melalui aerosol yang terkontaminasi. Termasuk bakteri gram negatif. Bakteri ini berbentuk batang dengan panjang H1-5 mikrometer. Citrobacter freundii memiliki beberapa flagel yang digunakan untuk bergerak, tetapi beberapa tidak motil. Bakteri ini merupakan indikator potensi kontaminasi air. Manfaat dari Citrobacter freundii adalah dapat digunakan dalam bioremediasi untuk mengurangi kontaminasi logam berat, seperti kromium dan merkuri dalam limbah air. Berperan positif bagi lingkungan, Citrobacter freundii bertanggung jawab untuk mereduksi nitrat menjadi nitrit di lingkungan. Serta bakteri ini membantu membunuh dan mengobati karsinoma serviks. Kelemahan Citrobacter freundii adalah menyebabkan berbagai infeksi saluran pencernaan, penyakit fatal yang disebabkan oleh Citrobacter freundii adalah meningitis neonatal. Meningitis neonatal adalah peradangan pada meningen atau sistem membran yang mengelilingi sistem saraf pusat. Vibrio cholerae merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang. Vibrio cholerae merupakan bakteri patogen yang tidak memiliki manfaat. Vibrio cholerae merupakan salah satu bakteri yang terdapat di permukaan air yang telah terkontaminasi dengan limbah industri dan limbah rumah tangga. Umumnya, bakteri ini memerlukan pH yang netral untuk pertumbuhan dengan kecepatan optimum dan pada pH asam akan mengalami laju kematian yang sangat cepat. Menurut Yuwono tahun 2005. Vibrio cholerae merupakan bakteri yang berbentuk bengkok seperti koma dengan ukuran 0,5 mikrometer kali 1,5 mikrometer sampai 3,0 mikrometer, tidak berspora, hidup secara aerob atau anaerob fakultatif, bergerak melalui flagel yang monotrik, dan ketika pembiakan tua akan berubah menjadi bentuk batang yang lurus. Bakteri Vibrio cholerae merupakan penyebab utama penyakit kolera.
Bakteri ini menghasilkan racun yang menyebabkan tubuh mengeluarkan cairan yang berlebihan sehingga menyebabkan diare dan cepat kehabisan cairan dan elektrolit. Penyebaran penyakit kolera dapat melalui penyebaran langsung atau karier, melalui makanan yang terkontaminasi dengan feses atau melalui serangga lalat yang menyebabkan penyakit diare. Bakteri pada udara. Bakteri yang ada di udara. Bacillus sp. Bacillus sp merupakan bakteri berbentuk batang, tergolong bakteri gram positif, menghasilkan spora yang biasanya resisten terhadap panas, bersifat aerob. Pada udara, bakteri Bacillus dapat menyebabkan penyakit antraks, merupakan penyakit yang disebabkan oleh Bacillus anthracis yang merupakan penyakit menular serius. Bakteri ini membuat spora tahan lama. Seorang dapat menderita karena menghirup spora dari bakteri ini dengan gejala flu berat, yaitu sesak napas, batuk, dan nyeri di dada. Yang kedua ada Mycobacterium tuberculosa, merupakan bakteri yang berbentuk batang yang memiliki dinding sangat tebal. Bakteri ini menular melalui udara apabila penderita TBC vaksin atau batuk yang akan terhirup oleh orang lain. Dengan partikel-partikel kecil yang mudah masuk ke dalam paru-paru, gejala TBC yang paling umum adalah demam, batuk, kering, dan nyeri dada. Yang ketiga ada Pneumococcus sp merupakan bakteri yang berbentuk kokus dan berpasangan atau Diplococcus. Disebut Staphylococcus pneumoniae, merupakan bakteri yang menyerang saluran pernapasan manusia yang biasa dikenal pneumonia, penyakit infeksi peradangan pada kantung udara paru-paru yang mengganggu pertukaran oksigen. Bakteri pada tanah. Bakteri yang ada pada tanah yang pertama ada bakteri Azotobacter, termasuk bakteri gram negatif. Azotobacter adalah genus bakteri pengikat nitrogen yang hidup bebas. Bakteri ini umumnya ditemukan pada tanah dan air dan memainkan peran penting dalam siklus nitrogen dengan mengubah atmosfer menjadi amonia, suatu bentuk yang dapat dimanfaatkan tanaman untuk tumbuh. Keuntungan: pengfiksasi nitrogen. Bakteri ini dapat mengikat nitrogen di atmosfer, membuatnya tersedia untuk tanaman, sehingga mengikatkan kandungan nitrogen di dalam tanah. Kerugian: keterbatasan pada tanah. Kandungan nitrogen yang rendah pada tanah dapat membatasi aktivitas bakteri yang ada pada tanah. Yang kedua adalah bakteri Bacillus thuringiensis, termasuk bakteri gram positif. Bakteri Bacillus thuringiensis adalah bakteri yang hidup di tanah dan dikenal karena kemampuannya menghasilkan toksin yang bersifat insektisida. Bakteri ini telah banyak digunakan dalam pertanian sebagai pestisida biologis. Keuntungannya: biokontrol hama. Bacillus thuringiensis ini dapat digunakan sebagai biokontrol hama karena menghasilkan toksin yang beracun bagi serangga dan merangsang regulasi pengatur tumbuh. Kerugiannya: efek pada manusia dan lingkungan. Beta-eksotosin yang dihasilkan oleh beberapa subspesies BT dapat menjadi racun terhadap manusia dan serangga, sehingga perlu pengawasan dalam penggunaan. Bakteri yang ada pada tanah yang ketiga yaitu ada bakteri Nitrosomonas, termasuk bakteri gram negatif. Bakteri Nitrosomonas adalah genus bakteri yang berperan penting dalam siklus nitrogen di lingkungan. Bakteri ini terlibat dalam nitrifikasi, yaitu proses biogeokimia di mana amonia diubah menjadi nitrit. Keuntungan dari bakteri ini adalah kesuburan tanah. Dengan mengubah amonia menjadi nitrit, Nitrosomonas membantu dalam menyediakan bentuk nitrogen yang dapat digunakan oleh tanaman, yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kerugian darinya adalah potensi pembentukan gas rumah kaca. Nitrit dan nitrat yang dihasilkan oleh Nitrosomonas dapat diubah menjadi nitrogen oksida oleh bakteri denitrifikasi di bawah kondisi anaerobik. Nitrogen oksida adalah salah satu gas rumah kaca yang sangat kuat yang berkontribusi dalam pemanasan global. Bakteri pada tubuh. Bakteri pada tubuh. Lactobacillus acidophilus gram positif. Lactobacillus acidophilus adalah spesies bakteri probiotik yang termasuk dalam genus Lactobacillus. Bakteri ini memiliki peran penting dalam kesehatan pencernaan dan sering digunakan dalam industri makanan, terutama dalam produk susu fermentasi seperti yogurt. Manfaatnya itu ada pencegahan diare. Bakteri ini dapat membantu mencegah diare akut, terutama diare yang disebabkan oleh penggunaan antibiotik.
Penelitian menunjukkan bahwa probiotik ini dapat mengurangi risiko diare akut pada anak-anak sebesar 57% dan pada orang dewasa sebesar 26%. Yang kedua, dia mengurangi kolesterol. Bakteri ini dapat mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa probiotik ini lebih efektif daripada jenis probiotik lainnya dalam mengurangi kadar kolesterol jahat. Kerugiannya itu ada risiko bakteremia. Meskipun umumnya aman, ada risiko kecil bahwa bakteri ini dapat masuk ke dalam aliran darah dan menyebabkan kondisi seperti bakteremia, terutama pada individu dengan sistem imun yang lemah atau kondisi medis tertentu. Yang kedua, ada efek samping. Beberapa orang mungkin mengalami efek samping seperti peningkatan gas dalam parut kembung, demam, ruam, pusing, sesak nafas, serta pembengkakan pada wajah, tenggorokan, ataupun lidah. Bifidobacterium bifidum gram positif. Bifidobacterium bifidum adalah spesies bakteri dari genus Bifidobacterium yang termasuk dalam kelompok bakteri probiotik. Bakteri ini merupakan salah satu komponen penting dari mikrobiota usus manusia dan mamalia lainnya, serta memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Manfaat yang pertama itu ada pengobatan gangguan gastrointestinal. Bakteri ini digunakan dalam pengobatan gangguan pencernaan seperti sindrom iritasi dan gangguan usus. Yang kedua ada aktivitas antibakteri. Bakteri ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen seperti E. coli dan Salmonella, sehingga berperan dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan. Kerugiannya itu yang pertama ada risiko bakteremia seperti Lactobacillus acidophilus. Ada risiko kecil bahwa bakteri ini dapat menyebabkan infeksi pada individu dengan sistem imun yang lemah. Efek sampingnya, meskipun jarang, beberapa individu mungkin mengalami efek samping seperti gas atau kembung saat mengonsumsi produk yang mengandung bakteri ini. Streptococcus thermophilus gram positif. Streptococcus thermophilus adalah spesies bakteri gram positif yang termasuk dalam genus Streptococcus. Bakteri ini dikenal sebagai